Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat lapis Surabaya premium ya teman-teman semua. Kita lihat ini hanya dari kuning telur yang membuat kue lapis Surabaya ini menjadi super duper lembut dengan menggunakan butter ya teman-teman semua. Ini lihat, dipencet-pencet tetap kembali seperti semula atau kenyal ya teman-teman. Nah, ini dia untuk step awalnya. Untuk bahan A-nya di sini saya memakai 220 gram butter dan 30 gram margarin atau Blue Band ya teman-teman semua. Jadi kalau mau pakai full dari butter juga bisa atau mau di mix juga bisa ya teman-teman semua. Ini kita kocok margarinnya atau butternya sampai dengan dia putih pucat dan mengembang ya teman-teman semua. Dengan menggunakan speed paling tinggi pada mixer, kita mixer selama lebih daripada 15 menit atau sampai mengembang dan juga berwarna pucat ya teman-teman semua ya. Kita mixer sampai dia mengembang. Nah, ini untuk butternya bisa pakai merek apa saja, bisa pakai Wisman, segitiga, Orchid, ataupun yang lain-lainnya teman-teman semua ya. Tergantung kantong teman-teman semua atau menjualnya ke siapa atau target pasarnya siapa, bisa menggunakan butter yang mahal seperti Wisman ya teman-teman semua. Kalau Wisman sudah tidak perlu ragukan, dari wangi, tekstur, dan juga rasanya pasti number one. Nah, kita aduk terus sampai dengan dia berwarna pucat. Ini saya mix ya antara butter dan juga Blue Band. Saya pakai butternya sebanyak 220 gram dan juga margarinnya atau Blue Bandnya saya memakai 30 gram. Jadi totalnya 250 gram ya teman-teman. Sampai putih seperti ini, jadi kita jadikan satu dan sudah lembut ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan dulu. Nah, untuk bahan B-nya di sini saya memakai 20 biji kuning telur. Jadi kuning telurnya saya diambil, dipisahkan dengan putih telurnya ya teman-teman semua ya. Kita tambahkan vanili bubuk. Di sini saya memakai dua jenis vanili, ada vanili bubuk dan juga adalah vanilla butter yang cair untuk mengurangi rasa amis dari kuning telurnya ya teman-teman semua ya. Nah, setelah itu kita mixer atau mix dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit atau sampai dia kental, berjejak dan juga mengembang ya, berwarna putih pucat ya teman-teman semua ya. Kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi ya, seperti ini teman-teman. Kita aduk-aduk rata. Nah, kita mixer ya. Ini mixernya memang agak cukup lama, jadi kita perlu waktu yang panjang dalam pembuatan lapis Surabaya ini nih, sampai dengan dia putih berjejak seperti itu. Kita lakukan lagi sampai dia kental. Tidak heran memakan waktu yang lama dan juga memakai bahan premium atau bahan yang nomor 1 ya teman-teman semuanya, membuat harga lapis Surabaya ini cukup mahal. Nah, ini saya bikin yang dua warna aja nanti, warna kuning dan juga warna coklat ya teman-teman semua ya. Nah, setelah mengembang seperti itu, lalu kita campur dengan bahan A tadi atau campuran dari margarin dan butter tadi teman-teman yang sudah kita mixer sampai dengan dia pucat. Kita masukkan ke dalam adonan kuning telur. Nah, kita masukkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman karena sayang. Nah, seperti itu. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah atau speed yang paling rendah. Nah, kalau teman-teman semua mau menggunakan teknik aduk balik juga bisa ya teman-teman, tapi saya ini lebih praktis dengan menggunakan mixer dengan speed yang paling rendah untuk mencampur adonan dari kuning telur dan juga adonan butter yang sudah saya mix tadi seperti teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan bahan keringnya. Di sini saya memakai 100 gram tepung protein sedang atau segitiga ya teman-teman semua ya. Kita ayak. Gunanya ayak itu untuk memberikan rongga udara pada setiap butiran dari tepungnya sehingga mudah dimix ya teman-teman semua ya. Sehingga mudah dimix dan juga tidak menggerindil. Nah, setelah tepung masuk setelah banyak 100 gram, sekarang kita tambahkan juga dengan susu bubuk sebanyak 20 gram. Susu bubuknya boleh merek apa aja, saya memakai merek Denkau ya yang full cream. Sebanyak 20 gram kita ayak juga ya supaya memudahkan dia pada saat proses pencampuran atau
atau permixannya dengan menggunakan mixer yang speed rendah. Kita aduk rata ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang nggak rata, nanti kuenya akan bantet. Tapi kalau teman-teman di sini mau menggunakan teknik aduk balik juga bisa dan sangat disarankan ya. Karena saya rada-rada malas untuk menggunakan teknik aduk balik, jadi saya menggunakan mixer dengan menggunakan speed paling rendah. Nah, setelah itu kita ratakan, kita aduk dari bagian paling bawahnya, jangan sampai ada yang nggak rata ya teman-teman. Nah, setelah itu adonan nanti saya bagi dua. Yang pertama rasa originalnya. Di sini saya timbang ya teman-teman biar rata antara adonan coklat dan juga adonan dari vanilanya. Kita aduk rata. Kita masukkan ke dalam cetakan. Baru kita ratakan ya teman-teman semuanya. Kita ratakan dan jangan lupa juga di akhirnya nanti kita hentakan untuk mengeluarkan rongga-rongga udara yang ada di dalam kuenya. Nah, seperti itu kita ratakan dan juga kita hentakan ya teman-teman semua ya. Nah, seperti itu kita hentakan. Nah, lalu kita ambil lagi adonan sisanya tadi, dan sebelumnya bagian bawahnya kita lapisi dengan baking paper ya teman-teman semuanya, jangan lupa. Nah, kita tambahkan dengan 2 sendok makan pasta coklat. Kita masukkan dan kita aduk. Saya menggunakan mixer lagi teman-teman dengan menggunakan speed rendah supaya lebih cepat merata ya teman-teman semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan juga ke dalam loyang yang sudah kita lapisi dengan baking paper. Kita masuki dengan yang sudah dilapisi dengan baking paper agar mudah diangkatnya. Dikasih lebihan ya teman-teman di samping-sampingnya seperti itu, jadi pada saat kita ngangkat jadi nggak perlu kita balik, jadi kita tinggal angkat baking papernya aja, jadi sudah terangkat ya teman-teman. Sekali lagi diratakan dan juga jangan lupa untuk dihentakkan supaya mengeluarkan rongga-rongga udara yang ada di dalam sponsnya. Nah, kita panggang dengan menggunakan api atas bawah dengan suhu 175 derajat Celcius atau tergantung oven teman-teman semua ya teman-teman. Oven masing-masing berapa suhunya yang pas ya teman-teman. Kalau saya memakai suhu 170 sampai dengan 180 derajat selama 20 sampai dengan 25 menit sampai atasnya betul-betul mengeras ya atau berkulit ya teman-teman semua ya. Nah, setelah itu kita angkat. Ini saya angkat bagian putihnya, memang agak sedikit eksotis tapi no problem. Nggak mengurangi rasanya. Nih adonan coklatnya. Nah, setelah itu langsung kita keluarkan ya teman-teman, jangan biarkan di dalam loyangnya karena nanti akan mengempes atau menciut ya teman-teman. Jadi kita sisit dulu di bagian pinggirannya yang tidak ada baking papernya, kita sisit. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita angkat. Nah, enaknya ada lebihan di pinggirnya tuh, kita tinggal angkat seperti ini aja. Lalu kita ambil lagi yang lapis Surabaya coklatnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bikin 3 lapis tinggal ditambah lagi dengan satu resep ya teman-teman. Jadi pakai 30 kuning telur. Nah, di sini adonan coklatnya kita taruh di bagian bawah. Di sini saya olesi dengan selai stroberi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua pakai selai nanas juga bisa. Blueberry juga bisa. Jadi di sini saya ready-nya adalah selai stroberi. Jadi oleskan dengan selai stroberi, diratakan di atas permukaan kue yang berwarna coklat tadi teman-teman. Sampai rata seperti ini. Lalu siap untuk kita lapisi di bagian atasnya dengan adonan lapis Surabaya yang berwarna kuning. Ya, seperti itu ya teman-teman semua. Kita lapisi. Ya, kita tumpuk di bagian atasnya, jangan sampai selisih ya teman-temannya, harus pas atau harus presisi dengan adonan coklatnya. Ya, seperti ini kita agak rapikan lagi supaya dia pas. Nah, setelah itu kita lapisi dengan baking paper yang bekas kue tadi teman-teman, baru kita lapisi dengan loyang yang tadi kita buat untuk memanggang, lalu kita tekan atau kita press supaya
lapis Surabayanya ini padat ya teman-teman, atau melengket juga antara satu dengan yang lainnya dengan lapisan selai di tengahnya. Kita alasi lagi, kita tekan atau kita tindis juga bisa ya teman-teman, tindis dengan menggunakan sesuatu yang berat di atasnya selama 15 sampai dengan 10 menit ya teman-teman semua ya. Kegunaan dari press ini sekali lagi untuk memadatkan kue lapis Surabayanya teman-teman. Nah, setelah 10 menit kita buka. Tapi ingat ya, harus dilapisi dengan baking paper supaya dia nggak lengket. Nah, setelah ini dia sudah padat teman-teman dan siap untuk disajikan atau dipotong-potong. Nah, ini kita potong. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya, karena akan ada video selanjutnya yang akan saya upload di channel YouTube ini. Ini kita lihat betapa lembutnya, betapa fluffy-nya lapis Surabaya yang saya buat ini hanya dengan menggunakan 20 kuning telur ya teman-teman. Tadi berongga-rongga itu berarti full kuning telur ya teman-teman semua. Ini dia penampakan setelah dipotong lapis Surabaya premium ya teman-teman semuanya, dengan bahan yang berkualitas yang membuat rasanya juga semakin nikmat. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel YouTube saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak.